Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku di channel Anak Emak nih. Nah, bagaimana kabarnya guys? Udah lama kita nggak jumpa ya guys. Maaf ya untuk beberapa saat ini aku tidak bisa mengisi video dengan aku isi video hanya dengan tulisan dan kata-kata. Itu pun adalah cerita yang sangat real, bukan karangan aku atau rekayasa belakang. Nah, oh ya, untuk kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita yang dimana cerita ini juga real dialami oleh si Nanda ya. Nah, bagaimana cerita kelanjutannya? Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Anak Emani jika kalian suka dengan video-videonya. Jangan sampai ketinggalan untuk melihat video aku di next video berikutnya. Yuk, cirot! Nah, cerita kali ini kiriman dari Mbak Nanda ya guys. Mbak Nanda ini berada di kota Tulungagung, yang dimana Mbak Nanda ini adalah seorang pengantin baru. Nah, dia itu baru menikah sekitaran 2 bulanan. Nah, di umur yang masih seumuran jagung ini, Mas Herman, sebut saja Mas Herman. Mas Herman adalah suami dari Mbak Nanda ini, dan dia itu mempunyai niatan untuk membawa Mbak Nanda ini pergi ke kota, ya karena kota itu untuk bertempat tinggal di sebuah perumahan, karena memang Mas Herman ini mempunyai perumahan sendiri dan dia itu bekerja sebagai security, yang dimana security ini itu dia itu kadang itu pekerjaannya dia itu lembur, ada lemburan. Nah, lemburan ini bukan hanya 1 malam, kadang itu bisa sampai 2 malam nggak pulang, dikarenakan kadang Mas Herman ini juga shift kayak ganteni gitu guys, kayak mengganti temannya gitu, kadang kayak gitu. Nah, terus setelah itu akhirnya singkat cerita Mbak Nanda pun diajak pergi ke kota ya kan. Ini berada di kota B, tapi namanya sih kota, tapi di perumahan itu masih belum banyak penghuni untuk menghuni perumahan itu, karena memang perumahan itu adalah perumahan yang baru, dimana Mas Herman juga rumahan itu masih menyicil gitu ya guys. Nah, terus setelah itu Mbak Nanda ini pergilah ke kota untuk ikut dengan suaminya. Nah, karena memang Mbak Nanda ini di situ cuma berdua ya kan, di perumahan itu cuma berdua Mbak Nanda dengan Mas Herman ini. Nah, mereka pun dekat juga dengan keluarga-keluarga mereka di perumahan, tapi bukan di perumahan itu, di perumahan yang lainnya gitu. Nah, setelah itu Mbak Nanda sama Mas Herman ini kan hanya berdua di rumah ya guys, karena memang di perumahan itu belum banyak orang yang ada di situ. Di sekitar kompleksnya Mbak Nanda ini cuman ada 10 orang saja, tetangga 10 orang saja yang sudah menempati perumahan itu. Dan di sampingnya Mbak Nanda ini adalah tempat yang masih kosong, yang dimana masih ada pepohonan besar, ada rawa-rawa kayak gitu guys. Jadi masih kayak tempat kosong gitu ya. Nah, terus setelah itu di situ itu Mbak Nanda itu belum banyak tahu tentang orang-orang yang ada di situ, karena memang dia kan masih baru ya kan. Nah, dia itu selalu berada di dalam rumah. Kadang itu kalau mau belanja gitu ya memang ada sih tempat kayak apa, tukang sayur gitu lewat, tapi nggak setiap hari. Jadinya kalau Mbak Nanda itu mau belanja atau apa, dia itu harus belanja sekaligus biar nggak kayak keteteran, kekurangan, kalau apa bingung kayak gitu. Nah, jadi di situ Mbak Nanda itu sendirian jikala suaminya Mas Herman ini pergi bekerja. Memang Mas Herman ini shiftnya selalu kebanyakan diambil kayak gitu ya, kayak rangkep gitu, karena memang temannya kadang itu ada yang izin atau apa, jadi akhirnya Mas Herman ini menggantikan. Nah, terus setelah itu Mas Herman ini besoknya libur, kalau sudah shift 2 hari, kalau sudah bekerja 2 hari itu besoknya itu libur kayak gitu. Jadi dia itu kerjanya itu kayak kadang pulang, kadang enggak kayak gitu guys. Nah, di saat Mbak Nanda ini di rumah sendirian, Mbak Nanda ini kayak merasa ketakutan gitu loh. Padahal di situ itu dia merasa udah beberapa bulan ya kan, udah 5 bulan bertempat tinggal di situ, dia itu baik-baik saja, tapi tidak pada saat itu. Nah, pada saat itu Mbak Nanda itu di situ sendirian ya kan, di situ sendirian karena memang Mas Herman ini harus bekerja di malam hari dan pulang di esok harinya. Nah, karena ini nggak lembur ya, ini masih shift malam gitu ya, shift malam, jadi besoknya pagi itu pulang, terus malamnya itu masih
kerja lagi kayak gitu. Jadi shift malam. Mbak Nanda kan sendirian itu ya kan di rumah. Dia tuh udah merasakan hal-hal yang tidak enak dikarenakan dia tuh kayak merasa gelisah kayak gimana gitu. Nah, di saat Mbak Nanda merasa gelisah, dia itu menghibur hatinya dengan menonton TV. Ya kan, dia menonton TV sendirian. Dia berpikir nanti kalau setelah aku nonton TV terus aku ngantuk, mungkin aku akan terlelap sendiri. Nah, dalam pikiran Mbak Nanda itu kayak gitu. Tapi tidak dengan itu semua, karena pikiran Mbak Nanda itu tidak berhenti di situ. Dia itu di saat dia telah menonton TV, lama-kelamaan dia itu nggak bisa tidur, malah ada rasa kantuk-kantuknya gitu loh guys. Jadi terus akhirnya dia itu ya menonton TV. Nah, pada saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi dia belum bisa tidur gitu. Nah, karena posisi rumah Mbak Nanda ini tempatnya memang kayak sebelahnya itu kan masih rawa-rawa, pohon tinggi kayak gitu ya masih ada ya kan. Terus sebelahnya memang ada tetangga, cuman kan kalau perumahan itu ada tembok yang menghalang dinding tinggi gitu ya guys. Nah, terus setelah itu di belakangnya Mbak Nanda ini kamar mandinya kan masih di luar. Jadi dia tuh kalau mau keluar itu bisa kelihatan gitu, bisa kelihatan di sebelahnya kalau memang masih ada rawa-rawa gitu ya. Kalau masih ada tanah kosong itu dia bisa melihat. Nah, terus setelah itu dia tuh merasa kayak mau kencing gitu, tapi karena dia punya firasat yang tidak enak, pikiran yang tidak lega, akhirnya dia tuh mengurungkan, dia tahan itu perutnya sampai katanya itu perutnya sampai sakit. Aku tahan karena memang nggak berani keluar katanya kayak gitu guys. Waduh, 1 malam nggak ditahan, nggak bisa kencing, pokoknya sakit sekali ya. Karena memang Mbak Nanda ini nggak berani keluar, akhirnya dia itu kayak memejamkan matanya itu sebisa mungkin gitu loh. Sebisa mungkin dia harus memejamkan matanya. Nah, sampailah dia itu bisa terpejam. Nah, di situ dia itu mimpi. Di situ dia mimpi guys. Dia itu mimpi basah. Dia tuh mimpi yang tidak bisa dia tuh mimpi yang sangat melegakan hatinya gitu. Kayak seperti dia itu berhubungan badan dengan seseorang gitu ya guys, tapi terus pada kenyataannya dia tuh memang kayak benar-benar melakukan gitu loh, kayak benar-benar melakukan itu semua sampai dia itu terbangun di jam 3 pagi. Dia tuh kayak melihat sesuatu, dia melihat di bawah celananya itu basah, dan akhirnya dia tuh jam 3 malam telepon sama suaminya. Dia menceritakan itu semua, tapi suaminya cuma berpikir, ngaco kamu, mungkin kamu lagi kepingin atau apa, udahlah kamu tidur lagi aja. Nah, itu kata-kata suaminya kayak gitu. Nah, terus karena memang Mbak Nanda ini nggak kepingin berpikir yang aneh-aneh, ya udahlah akhirnya dia itu tidur ya kan, tidur. Besok paginya suaminya pun pulang jam 6 pagi pulang. Nah, terus setelah itu Mbak Nanda pun berberes-beres untuk menyiapkan sarapan, menyiapkan semuanya karena memang suaminya mau datang ya kan, akhirnya disiapkan semuanya. Nah, setelah disiapkan semuanya, mereka pun berbincang di meja makan berdua. Mereka ngobrol-ngobrol dan Mbak Nanda pun menceritakan apa yang dialami semalam itu. Dia menceritakan lagi karena memang perasaan dia itu kayak kurang lega gitu loh. Masa iya ini tuh sungguhan, aku tuh merasakannya itu seperti memang bener-bener nyata gitu loh katanya gitu guys. Memang bener-bener nyata dan ini bukan kayak mimpi. Dan setelah aku bangun, aku tuh kayak basah gitu loh, memang basah gitu loh, di bawah celana aku basah, dia bilang gitu. Nah, terus suaminya pun ngomong, kamu ngaco karena memang mungkin kamu kepingin lah, jadi kamu bisa merasakan itu semua seperti nyata. Karena memang suaminya nggak percaya dia itu kayak gitu ya, mungkin nggak berpikir atau gimana ya sudahlah kayak gitu. Akhirnya Mbak Nandanya nggak mau memperumit keadaan ya kan. Setelah suaminya ini makan pagi ya kan, sarapan, dia membersihkan badan. Setelah itu suaminya pun tidur sampai jam 3 sore. Setelah suaminya bangun, suaminya ini menerima telepon dari temannya, yang dimana temannya ini izin untuk tidak masuk dan supaya Mas Herman ini bisa menggantikan suaminya ini untuk menggantikan temannya ini untuk menjaga malam gitu ya. Nah, akhirnya di situ kan 2 hari nggak pulang karena memang yang satu itu shift kerjaan Mas Herman, yang satu shift kerjaan Mas temannya tadi itu. Karena maghrib sudah tiba, Mas Herman pun siap-siap untuk berangkat ke tempat kerja. Nah,
Di situ akhirnya Mbak Nanda pun sendirian lagi. Nah, karena memang Mbak Nanda itu kayak masih trauma gitu ya, semalam kok bisa seperti ini, ataukah ini cuman mimpi belakang, tapi kalau memang ini mimpi kenapa bisa jadi nyata. Nah, itu dalam pikiran dia itu masih terngiang gitu loh guys. Nah, terus setelah itu dia pun akhirnya kayak sudahlah, mungkin karena memang pikiranku saja. Nah, akhirnya dia pun sholat. Nah, setelah sholat dia berpikir, dia berdoa, dia apa semua itu, akhirnya pikiran dia tuh tenang ya kan. Nah, setelah pikiran dia tenang, setelah dia pikirannya tenang, dia pun kembali untuk tidur. Nah, karena memang sudah malam ya kan, karena dia di rumah sendiri. Di rumah sendiri, akhirnya dia tuh tidur. Nah, setelah dia tidur, dia tuh kembali lagi dengan mimpi yang seperti itu. Satu malam katanya kayak itu, karena dia satu malam itu ngiler gitu ya lagi. Nah, setelah dia tidur lagi, akhirnya dia bermimpi kayak gitu lagi, dan itu rasanya kayak nyata katanya gitu, nyata banget. Nah, terus keesokan harinya pagi tiba, karena memang Mas Herman nggak pulang gitu kan ya, dia itu kayak malas-malasan di tempat tidur gitu. Nah, akhirnya pun dia tuh jam 7 bangunlah dia dari tempat tidur dia. Nah, setelah itu dia tuh membersihkan semuanya, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Nah, terus setelah itu dia masak. Nah, sampailah jam 10 siang. Nah, setelah jam 10 siang dia itu kan merasa kalau dia lapar, akhirnya dia makan. Nah, setelah dia makan, dia pun ngantuk, karena memang di situ dia sendiri ya kan, ngantuk habis makan capek ya, terus akhirnya ngantuk gitu kan dia. Nah, karena sebelum dia masuk di kamar ya kan, sebelum dia masuk kamar ada ketokan pintu gitu loh. Ada ketokan pintu, akhirnya dia buka. Nah, kan kalau Mas Herman tadi tuh pamitnya sama Mbak Nanda ini kan pulangnya 2 hari ya kan, otomatis kalau semalam itu berangkat, otomatis besoknya lagi, untuk saat ini besoknya lagi kan baru datang gitu ya. Nah, itu yang ketok pintu adalah Mas Herman gitu loh. Nah, Mas Herman itu ketok pintu, dibukakan sama Mbak Nanda. Loh Mas, kok sudah pulang, kan katanya besok pulangnya, kok sekarang sudah pulang gitu, ucap Nanda sama suaminya ya kan. Tapi suaminya ini nggak membantah, nggak ngomong apapun, cuman senyum kayak gitu toh. Nah, terus setelah itu istrinya ini digeret, ditarik masuk ke kamar, melakukan begituan, serentak melakukan kayak gitu, nggak ada basa-basi, nggak ada apa gitu, cuman disuruh melayani suami selayaknya suami gitu loh. Mbak Nanda diajak langsung masuk ke kamar untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, setelah Mas Herman ini selesai melakukan hal itu, Mas Herman ini pun akhirnya memakai bajunya terus pergi gitu aja, tanpa basa-basi, tanpa apa gitu, tanpa ngomong, tanpa apa, cuman senyum aja gitu, terus salim, terus dia berangkat gitu. Nah, terus karena dalam pikiran Mbak Nanda ini kayak ada hal yang aneh, akhirnya dia pun telepon sama suaminya. Mas, kok tadi setelah kayak gitu kamu langsung pergi aja? Emang kenapa? Walaupun kamu kangen tapi nggak juga kayak gitu kan, kamu kan lagi kerja, kan nggak mungkin kamu langsung pulang hanya karena begituan. Nah, itu ucap Mbak Nanda. Nah, terus karena Mas Herman ini kaget ya kan, dia cuma ngomong, kamu ngomong apaan sih Dek? Aneh lah kamu, udahlah kamu nggak usah ganggu aku kerja, aku lagi kerja, aku hari ini lagi sibuk banget katanya, kayak gitu Mas Hermannya. Nah, terus Mbak Nanda pun semakin kaget, kok bilangnya kayak gini, kan barusan saja pulang, kayak gitu ya, kok bisa ya Mbak Nanda kayak gitu. Nah, tapi karena memang tanpa berpikir panjang, Mbak Nanda pun sudahlah, mungkin Mas Herman lagi kecapean atau apa, lagi ingin atau apa, jadinya dia pulang tergesa-gesa kayak gitu, dia dalam pikiran kayak gitu guys. Nah, terus akhirnya malam pun tiba, karena dia merasa nggak enak ya kan, malam tiba, berpikir nggak enak lagi, dia itu telepon sama adiknya. Dia ngomong, Dek, kamu bisa nggak kamu untuk nemenin aku, karena Mas Herman hari ini nggak pulang lagi, pulangnya lagi besok katanya gitu. Karena memang adiknya ini nggak kerja ya kan, lagi kuliah gitu ya kan, kuliah pun dia itu online. Jadi adiknya pun menerima tawaran kakaknya ini untuk menemani kakaknya tidur di rumahnya itu. Nah, terus setelah itu adiknya pun sampai di rumah Mbak Nanda ini. Nah, mereka pun sebelum tidur mereka nonton TV di ruang tamu.
mereka nonton TV berdua, candaan, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol kayak gitu ya guys. Nah terus tibalah waktu maghrib, dan maghrib itu di situ Mbak Nanda pun sembahyang sholat ya guys. Dia pamit sama adiknya, dia ngomong, kamu cepat mandi sana loh, ini udah malam, kamu belum mandi. Dan katanya adiknya pun ngomong, iya kak, sebentar, aku lagi halangan, jadi nanti aja aku nggak sholat soalnya, kayak gitu katanya adiknya ini. Oke lah kalau gitu aku tak sholat dulu ya, kamu tunggu di sini, nanti kalau aku setelah selesai sholat kamu baru mandi, katanya kayak gitu kakaknya. Nah terus setelah itu kakaknya pun sholat. Nah karena memang kakaknya sholat itu kamarnya itu ada di depan TV ya kan, ada di depan TV, otomatis adiknya pun tahu kalau kakaknya ini masuk untuk sholat gitu. Nah setelah kakaknya ini sembahyang ya kan selesai, dia itu mematikan lampu karena memang kalau selesai sembahyang itu kamar lampu harus dimatikan terus ditutup pintunya kayak gitu. Nah terus setelah itu dia tuh ngomong sama adiknya, "Dek cepetan mandi, udah malam, ini udah malam," kayak gitu. Terus adiknya pun ngomong kayak gitu, "Oh iya kak, aku berangkat dulu ya, aku mandi," katanya kayak gitu. Nah setelah adiknya itu beranjak dari tempat duduknya untuk mandi, dia itu membuka pintu di mana tempat sholatan tadi ya kan. Tempat sholatan tadi itu kan kamar itu ya, tapi dibuat sholat gitu, kamar tapi dibuat sholat. Nah bajunya adiknya itu ada di situ. Akhirnya dia itu membuka pintu untuk mengambil baju. Nah serontak dia tuh kaget, setelah membuka pintu dia itu kayak menjerit. Tahu kan reaksi orang menjerit gitu, reaksi orang kaget gitu gimana? Buka pintu, nyalain lampu, terus kaget, terperanjat gitu, terus kayak jerit gitu, wah gitu. Karena memang ketakutan. Nah terus kakaknya pun kaget, ada apa kayak gitu, langsung lari ke tempat adiknya, langsung dirangkul gitu, ada apa kamu, ada apa, dikagetkan kakaknya kayak gitu. Tapi adiknya pun ngomong, ah nggak ada apa-apa, mungkin bayangan aku saja lah, kayak gitu. Adiknya cuman kayak nggak berani ngomong karena memang nanti takutnya kakaknya itu kenapa-kenapa kayak gitu. Nah terus adiknya pun ambil baju aja kayak gitu, ambil baju, terus akhirnya mandilah adiknya ini. Nah setelah adiknya mandi, mereka pun kembali menonton TV berdua ya kan, menonton TV berdua untuk sampai dia tuh ngantuk. Nah sampai jam 10 malam mereka berdua pun ngomong, aku udah ngantuk, ayo tidur. Karena memang kakaknya ini tidurnya berdua sama adiknya di kamarnya si Nanda ini, jadi mereka berdua tidur ke kamar. Nah terus setelah itu jadilah besok pagi ya kan. Setelah mereka istirahat jadilah besok pagi, dan besok pagi pun kakaknya nih Nanda tanya sama adiknya, semalam kamu lihat apa? Enggak apa-apa kok, katanya adiknya tuh nggak mau ngaku guys. Adiknya nggak mau ngaku dikarenakan nanti takutnya kakaknya itu kenapa-kenapa atau takut atau gimana gitu ya. Terus kakaknya udah gini, gak apa-apa ngomong aja, aku udah sering kok kayak gitu, katanya kakaknya gitu. Nah karena memang si adiknya ini dipaksa untuk ngomong ya kan, adiknya pun akhirnya mengutarakan semuanya. Aku semalam tuh lihat bayangan hitam, katanya gitu, besar. Nah itu ada di kamar gitu loh. Setelah aku buka itu ada gitu, jadi aku kayak takut gitu loh. Nah terus kakaknya itu ngomong, oh istighfar aja yang banyak, gak ada apa-apa kok, sembari meredam adiknya supaya tidak takut juga kayak gitu. Nah terus setelah itu akhirnya mereka pun masak karena memang kan tadi itu dapur, tadi kan kamar mandinya kan ada di luar ya kan, kamar mandinya kan ada di luar, jadi mau masak pun juga kelihatan dari luar, mau ngapain kelihatan dari luar, karena memang kamar mandi sama tempat masak itu nggak beda jauh gitu loh, kayak dapur ya kan, dapurnya itu masih jadi satu sama kayak masih amburadul gitu loh guys. Nah terus setelah itu kayak ada orang lewat, katanya ada orang lewat di saat adiknya ini ngulek bumbu guys. Ngulek bumbu itu ada orang lewat di sampingnya gitu. Nah terus dia tuh kaget lagi, kayak jerit lagi gitu, kayak menjerit gitu, karena memang kayak disenggol gitu kan ya. Karena memang di sini nggak ada orang, tapi dia tuh menjerit karena ketakutan. Nah akhirnya kakaknya pun yang ada di ruang tamu membersihkan ruang tamu itu pun kaget dan langsung lari ke adiknya itu. Ditanya ada apa kayak gitu, kenapa teriak-teriak, ada apa, katanya gitu. Terus adiknya pun
ngomong, aku tadi kayak disenggol orang lewat gitu loh, disentuh gitu loh, dan itu pun nggak apa namanya, nggak pelan, itu sangat nggak pelan gitu loh, itu keras kayak orang memang disengaja gitu loh. Jadi aku ya merasa kayak takut, katanya kayak gitu. Nah terus setelah itu kakaknya tuh ngomong, ah kamu ngaco, ada-ada saja, nggak ada orang kok dari tadi, ya aku aja ada di ruang tamu, kamu di sini siapa yang lewat, katanya kakaknya kayak gitu. Nah karena memang adiknya ini udah merasakan hal yang aneh dan ganjil kayak gitu, adiknya tuh udah nggak nyaman ada di situ gitu. Nah karena memang nanti malam ya kan, nanti malamnya itu kan Mas Firman udah datang. Nah dia itu pamit di saat jam 3 sore, dia ngomong, aku mau pulang kak, nanti kan Kak Herman udah pulang, jadi aku pulang ya, kakak udah ada yang nemenin, katanya kayak gitu. Nah terus setelah itu adiknya pun pulang, adiknya pun pulang dan kakaknya masih sendirian sampai Bang Herman pun datang ke rumah. Nah setelah Bang Herman datang ke rumah, dia pun menceritakan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh adiknya ini. Tapi Bang Herman pun kayak udah nggak percaya gitu loh, mungkin itu mitos atau apa, itu perasaanmu doang, itu apa. Dan Bang Herman itu semua itu nggak percaya gitu loh, apapun yang dialami oleh si istrinya, apapun yang dialami oleh adiknya, Bang Herman itu nggak percaya. Jadinya kayak istrinya pun cerita ke dia itu kayak percuma gitu loh, kayak nggak ada respon. Nah terus setelah itu sampai akhirnya Nanda ini telepon ke ibunya yang berada di desa. Nah karena memang Nanda ini udah kayak nggak kuat gitu ya, dia tuh cerita sama ibunya, karena memang dia cerita sama suaminya nggak direken, nggak digubris gitu ya kan, dia tuh cerita sama ibunya yang ada di desa, dia tuh telepon. Nah telepon dia tuh bukannya malah dapet solusi dari ibunya, tapi dia malah diolok-olok, karena katanya itu kalau mau pindahan rumah itu harus dikasih doa, harus disembahyang atau apa gitu. Nah kan karena memang Nanda kemarin itu pergi ada di situ kan nggak berdoa nggak apa gitu ya guys, masuk gitu aja, terus dia tuh ya cuman sembahyang biasa gitu ya, sembahyang biasa terus berdoa kebaikan dia sendiri, untuk rumah dia sendiri, untuk suaminya kayak gitu, tapi nggak mengambil orang. Nah karena memang mayoritas orang-orang di situ tuh kebanyakan itu non muslim, jadi dia itu nggak memanggil untuk doa. Doa itu contohnya kayak yasinan gitu loh guys, tahlilan kalau yasinan kayak gitu, kirim doa gitu pokoknya kalau mau pindahan kan, kalau orang Islam kan kayak gitu ya guys. Nah itu Nanda nggak melakukan itu semua, jadi dia itu kayak di syukurin gitu loh guys, kayak dimarahin sama ibunya kayak gitu. Nah terus setelah itu Nanda pun ya harus gimana bu, kan karena memang udah kayak gini ya, kamu di situ hati-hati aja, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, kamu harus sering-sering istighfar, kamu harus sering-sering istighfar, kamu harus sering-sering berdoa, katanya ibu kayak gitu. Nah karena memang si Nanda ini orangnya itu khusyuk ya, suka wiritan, suka berdoa, suka sembahyang kayak gitu, dia tuh sering kayak gitu guys, setiap hari itu sholat, tapi ya memang masih ada gangguan di situ gitu loh. Nah pada suatu ketika temannya bapaknya Nanda ini bekerja di sebelah rumahnya Nanda, kan itu masih apa, rumahnya Nanda itu kan masih itu ya guys, masih banyak yang direnovasi, masih banyak yang belum dibangun gitu ya kan. Itu akhirnya tuh temannya bapaknya itu bekerja di samping rumahnya. Nah karena memang bapaknya itu juga bekerja di situ, karena bapaknya itu tukang, terus temannya ini juga tukang, jadi tapi temannya ini adalah Pak Ustadz. Nah terus setelah itu bapaknya pun malam-malam setelah selesai bekerja mampir ke rumahnya Nanda ini. Nah karena memang Nanda ini belum punya sofa, belum punya apa gitu ya kan, masih perumahan yang baru ya kan. Terus bapaknya ke situ, akhirnya dipersilahkan untuk masuk dan duduk di bawah. Nah karena memang ada perasaan yang gak enak,
ada perasaan yang gak enak gitu ya. Pak Ustadz ini ya, panggil saja Pak Ustadz, temannya bapaknya ini adalah Pak Ustadz ya kan, dia tuh Ustadz, terus salaman sama Nanda ini kayak merasa menatap Nanda itu kayak menatap banget gitu loh. Nah terus sampai Nanda itu sampai kaget, sampai bingung harus berucap apa, sampai bingung harus gimana karena memang ditatap banget sama bapak ini ya kan, dia manggilnya Om Budi. Ditatap sama Om Budi ini gitu tajam ya kan, terus akhirnya dia tuh takut kayak gimana, kayak campur aduk gitu pikiran dia itu. Nah terus setelah itu sama Nanda, Om Budi ini dipersilahkan untuk masuk. Om Budi ini dipersilahkan untuk masuk dan duduk di bawah. Nah setelah duduk di bawah, Nanda ini diminta, kamu duduk di depan aku berhadapan dengan aku, katanya kayak gitu ya kan. Nah terus setelah kayak gitu Nanda pun menuruti apa yang dimau oleh Om Budi ini. Nah setelah itu dia tuh ngobrol, dia ngomong, oh ternyata kamu ada yang ganggu ya, kenapa kok diem saja, kok kamu betah kayak gitu, ucap Bapak Ustadz ini. Nah setelah Pak Ustadz ini melihat Nanda ini kayak ada sesuatu yang ganjil gitu ya, akhirnya dia tuh menyuruh bapaknya Nanda ini untuk mengambil sebuah air putih, yang dimana air putih ini akan mau didoai sama Pak Ustadz itu ya kan. Nah setelah air putih ini didoain sama Pak Ustadz itu, akhirnya disuruh minum sama Nanda ini supaya Nanda ini hatinya lebih tenang, nggak gelisah gitu. Terus dia itu menyarankan kalau dia itu setiap ditinggal suaminya jangan sampai dia itu di rumah sendirian, katanya kayak gitu. Dikarenakan apa? Karena memang untuk saat ini Nanda itu lagi diincar oleh jin, katanya gitu. Jin yang dimana dia itu suka sama Nanda. Dan jin ini udah kayak udah dari dulu suka sama Nanda ini. Bahkan dia itu sebelum dia berada di rumah yang baru dia tempati itu. Nah karena memang di rumah baru itu juga ada penghuninya, dikarenakan memang di sebelahnya itu kan ada pohon besar gitu ya kan, pohon besar yang dimana pohon di sebelahnya itu adalah rawa-rawa yang belum ditempati rumah gitu ya. Nah itu juga ada penghuninya, jadi kayak ada temannya gitu loh. Jadi kalau memang Nanda ini diganggu atau apa itu, jinnya itu yang menghalangi, yang menjaga Nanda ini. Tapi dengan Nanda, walaupun Nanda ini dilindungi gitu ya, dilindungi oleh jin itu, tapi jin itu tidak hanya kayak melindungi dia itu nggak cuma-cuma gitu loh, nggak gratisan, yaitu dengan cara dia itu menyetubuhi Nanda lewat mimpi, katanya gitu. Nah saksikan di part 2 karena memang cerita ini sangat panjang sekali. Dan aku akan menceritakan semuanya dengan detail karena memang di cerita ini adalah cerita yang sangat horor, yang sangat nyata yang dialami oleh Nanda sendiri. Jadi jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai tidak subscribe karena cerita ini akan ada di part 2. Bye bye.